Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan beranggotakan yang pertama Angga Setiawan, kedua Francisca Silva Kusuma, ketiga Vidya Yunitasari, keempat Suryati, dan yang terakhir adalah Elivia Suryana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar anak. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau tingkah laku yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan baik berbentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Dengan kata lain, kondisi tertentu yang mengalami hambatan untuk mengadakan penguasaan tertentu dalam batasan-batasan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar dilihat dari jenis kesulitan belajar, ada yang berat dan ada yang ringan. Dan berikut kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, kesulitan menyimak. Kesulitan menyimak yaitu suatu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Dan yang selanjutnya, kesulitan berbicara. Kesulitan berbicara yaitu di depan umum karena rasa kurang percaya diri siswa untuk berekspresi. Rasa kecemasan siswa terhadap penampilan dalam berbicara membuat mereka enggan untuk melakukannya. Rasa kecemasan akan kesalahan berbahasa seperti penggunaan tata bahasa, pemilihan kosakata, pelafalan, tekanan atau intonasi dapat menghalangi kemampuan siswa untuk berbicara sehingga siswa dapat menunjukkan kemampuan berbicaranya dengan maksimal. Dan yang ketiga, kesulitan membaca. Kesulitan membaca yaitu suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dan selanjutnya, kesulitan menulis. Kesulitan menulis merupakan kegiatan penting dalam proses pembelajaran. Setelah membaca, seseorang menulis pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin disampaikan. Menulis menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bagi guru. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Penggunaan pengetahuan awal akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, menggunakan mind mapping. Siswa dapat diajarkan untuk membuat catatan atau mind map untuk mempermudah siswa dalam belajar. Yang ketiga, sering memberikan umpan balik. Guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Yang keempat, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa yang kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam belajar. Yang kelima, self monitoring, yaitu bertujuan agar siswa mampu menjaga dan mengontrol perilaku yang dimunculkan agar guru dapat mengetahui apakah siswanya masih kesulitan belajar atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang self-supported instruction. Di sini guru menyediakan asisten kepada siswanya dalam mempelajari suatu materi atau tugas-tugas yang baru, dan secara perlahan untuk mengurangi kehadiran asisten kepada anak-anak atau siswa sehingga anak dapat belajar secara mandiri. Terus yang ketujuh di sini ada reciprocal teaching. Reciprocal teaching itu meliputi dialog interaktif antara seorang guru dan siswanya yang muncul hubungan yang lebih dekat antara siswa dan seorang gurunya. Di sini itu ya, guru memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas dengan cara tahapan penyelesaian tugas.
Namun seorang guru di sini memberikan suatu kebebasan kepada siswanya untuk menggunakan asumsi mereka sendiri dan dalam menyelesaikan tugasnya. Cara mengatasi kesulitan belajar ini kita menggunakan reciprocal teaching. Dengan begitu akan meningkatkan kedekatan guru dengan siswanya sehingga siswa akan termotivasi untuk mengenali kemampuan dirinya sendiri. Contohnya itu seperti guru itu memberikan tugas membedakan tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. Jadi seperti itu ya. Terus guru itu bertanya pada siswanya tumbuhan berkayu itu seperti apa dan yang tidak berkayu itu seperti apa. Jadi seperti itu. Dengan begitu kemudian itu ya siswa diberi kebebasan untuk menyebutkan contoh-contohnya dan mencari ciri-ciri lainnya dari tumbuhan berkayu tersebut dan tidak berkayu. Nah, di sini sekarang ada instruksi secara langsung. Di sini dalam arti fokus kepada proses dari instruksi yang telah disampaikan. Program ini dapat diterapkan pada beberapa bidang akademis. Misalnya itu ya seperti membaca, berhitung, sains, sosial, dan masih banyak lagi ya tentunya. Dalam instruksi ini itu disampaikan dengan langsung bertatap muka ya kepada siswanya serta dilakukan secara bertahap sesuai dengan materi yang akan dipelajari serta menekankan program praktek dan menyampaikan materi yang berulang atau drill. Kemudian di sini yang ke-9 ada pertutoring. Pertutoring ini di sini itu ya guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswanya dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswanya itu yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu teman-teman yang lain dalam memahami materi yang telah dipelajari. Di sini bekerja sama dengan teman sekelas dapat meningkatkan keefektifan dalam belajar ya. Terus selain itu didukung oleh adanya kebebasan dalam penyampaian materi yang sesuai dengan analogi yang dimiliki dan tepat dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang 10 ada self instruction. Di sini itu ya, guru mengajarkan siswanya itu untuk menyadari suatu jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang telah dihadapinya. Kemudian itu diaplikasikan dalam perilaku yang telah muncul tanpa dikontrol ataupun instruksi secara verbal. Di sini cara mengatasinya kesulitan belajar dengan self instruction tepat digunakan untuk siswa kelas 5 dan 6 yang mengalami kesulitan belajar. Selain itu juga terdapat 5 langkah dalam menerapkan self instruction. Itu yang pertama ya ada mendefinisikan masalah. Itu misalnya kayak gini, apa yang harus saya lakukan. Nah, terus yang kedua ada rencana. Contohnya itu kayak pertanyaan bagaimana saya dapat menyelesaikan tugas ini. Terus yang ketiga ada penggunaan strategi. Itu contohnya kayak 5 tahap strategi akan membantu saya mencari kata-kata penting kayak gitu. Terus yang keempat itu ada self
question. Itu contohnya seperti ini. Bagaimana tugas yang telah saya selesaikan? Terus yang kelima, yang terakhir tentunya ada self reinforcement. Nah, ini yang terakhir ini contohnya kayak kerja bagus. Aku dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kesulitan belajar yang dapat dilakukan orang tua. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi dengan guru kelas. Jadi maksudnya orang tua itu perlu menjalin komunikasi dengan guru kelas agar orang tua dapat mengetahui bagaimana tingkat perkembangan anak saat melakukan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Jadi tujuan mengulang materi pelajaran ini untuk mengetahui mana materi yang dianggap sulit oleh siswa sehingga nantinya peran orang terdekat seperti orang tua itu untuk memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang dianggap sulit oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kepekaan orang tua terhadap kondisi anak. Jadi peran orang tua itu harus peka dan tanggap melihat kondisi anak saat melakukan pembelajaran. Jadi untuk mengetahui apa yang dianggap sulit oleh anak itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu berikan motivasi pada anak. Jadi kita perlu memberikan stimulus berupa dorongan kepada anak agar lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk belajar. Dan stimulus itu bisa berupa kata-kata dan juga hal-hal lainnya. Kemudian yang kelima yaitu hindari membanding-bandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman yang lain. Hal ini kenapa? Karena tingkat perkembangan setiap anak saat melakukan pembelajaran itu berbeda-beda. Ada anak yang mudah paham saat diberikan materi dan juga ada anak yang agak lambat saat menerima materi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ke kita ketika mengalami kesulitan. Nah, jadi jika saat belajar itu ada pendamping, anak itu bisa langsung bertanya terkait hal-hal yang menghambat saat melakukan kegiatan belajar. Kurang lebih seperti itu. Gimana teman-teman? Sudah jelas ya? Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya ya. Nah, billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.